Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masuk ke bagian terakhir dari persamaan lingkaran ya. Kita masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Di beberapa buku, materi ini dikerjakan dengan dua cara. Dengan diskriminan, yaitu dengan memasukkan persamaan garis lurus ke dalam persamaan lingkaran. Atau ada juga yang mengerjakannya dengan cara turunan. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan cara yang lebih mudah, tidak terlalu banyak rumus, tapi kita paham dari mana persamaan garis singgung itu akan kita dapatkan. Di persamaan garis singgung lingkaran, yang dimaksud dengan garis singgung itu sebetulnya garis lurus yang menyinggung lingkaran di satu titik. Intinya untuk bisa menentukan sebuah persamaan garis singgung lingkaran itu ada dua. Yang pertama yaitu titik singgung dan yang kedua adalah gradien dari garis singgung. Nah, sekarang kita belajar dari lingkaran dengan pusat 0,0 ya. Kalau kita tarik dari sini ke titik singgung A ini berarti sama dengan jari-jari. Nah, kalau ini kita potongkan dengan persamaan garis singgung, pasti nanti di sini itu akan tegak lurus. Di video yang pertama tentang persamaan garis lurus, sudah saya jelaskan bahwa dua buah garis yang saling tegak lurus itu kalau gradiennya kita kalikan nanti sama dengan sama dengan negatif 1. Kita buat kesepakatan supaya nanti di berikutnya mudah dimengerti ya. Jadi M1 itu kita anggap gradien atau kemiringan dari garis yang berupa jari-jari. Kemudian M2 itu adalah gradien dari persamaan garis singgung. Nah, gradien itu bisa kita cari melalui dua titik. Rumusnya Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Berarti gradien dari garis yang berupa jari-jari ini sebetulnya bisa kita cari dengan mengurangkan Y1 dengan pusat, kemudian dibagi dengan X1 dibagi dengan pusat. Jadi kalau ini kita anggap X1 Y1, pusatnya boleh kita anggap X2 Y2. Berarti kalau kita mau cari M1 itu sama dengan Y1 dikurangi 0 dibagi dengan X1 dikurangi 0. Atau untuk yang pusatnya 0,0 kita bisa menentukan gradien dari yang berupa jari-jari ini adalah Y1 dibagi X1. Kemudian karena jari-jari dan persamaan garis singgungnya tadi tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau di video pertama di persamaan garis lurus itu boleh kalau M1-nya diketahui, M2-nya langsung dibalik ya. Penyebut jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut, kemudian tandanya diganti. Kalau M1-nya positif, M2-nya langsung kita ganti dengan negatif. Ini untuk lingkaran dengan pusat 0,0. Kita masuk ke lingkaran tapi pusatnya tidak 0,0 ya. Jadi pusatnya P, Q. Sama aja sebetulnya pengertiannya dengan di gambar yang pertama yang tadi pusatnya 0,0. Ini juga jadi M1 itu tetap kita anggap gradien dari garis yang berupa jari-jari. M2 itu adalah gradien dari persamaan garis singgung yang berwarna merah yang akan kita cari. Nanti yang pertama kali kita cari itu adalah M1. Berarti M1-nya itu bisa kita cari dengan Y1 dikurangi Q, kemudian dibagi dengan X1 dikurangi P. Seperti ini ya. Sama juga M1 dikali M2 nanti sama dengan negatif 1 karena memang saling tegak lurus. Jadi intinya kalau pusatnya 0,0, M1-nya langsung Y1 per X1. Tapi kalau pusatnya tidak 0,0, gradiennya kita cari dengan Y1 dikurangi Q dibagi dengan X1 dibagi P. Kita masuk ke persamaan garis singgung. Kita masuk ke bagian pertama yaitu persamaan garis singgung yang sudah diketahui dulu titik singgungnya. Nah, jadi titik singgungnya itu kita anggap X1, Y1 sesuai dengan ilustrasi gambar yang tadi ya. Nah, langkah yang harus kita tentukan untuk mencari persamaan garis singgung yang pertama adalah tentu saja mencari nilai M1 atau gradien dari jari-jari lingkaran. Kemudian nanti kita cari M2, setelah itu persamaan garis singgungnya kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Hati-hati anak-anak ya, jangan terbalik. Yang kita masukkan ke dalam persamaan garis singgungnya adalah M2, bukan M1, karena M1 itu adalah gradien dari jari-jari lingkaran yang kita gambar tadi. Kita masuk ke contoh soal 1. Kita masuk ke contoh 1, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 di titik 3,2. Ini berarti titik singgungnya ya, ini X1, 2 itu kita anggap Y1.
Kemudian kita tahu di video pertama ya tentang lingkaran, kalau bentuknya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13, itu berarti pusat lingkarannya adalah 0,0. Kita cari gradiennya, ini berarti nanti dihubungkan dengan titik singgungnya 3,2. Kita cari M1 dulu ya, M1 berarti 2 dikurangi 0 dibagi dengan 3 dikurangi 0. Sama dengan 2/3. Dari sini kita tentukan M2. M2-nya ini langsung kita balik ya. Kalau ini 2/3 berarti jadi 3/2. Kalau ini tandanya positif, langsung kita ganti dengan negatif. Ini silakan dilihat di video tentang persamaan garis lurus. Kita masuk ke persamaan garis singgungnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Y kita ganti Y1-nya dengan 2. M2-nya kita ganti dengan min 3/2, kemudian X dikurangi dengan 3. Kita kalikan dulu, Y min 2 sama dengan min 3/2X, ini kalau dikalikan jadi 9/2. Y sama dengan min 3/2X ditambah 9/2, ini 2-nya kita geser ke sini jadi plus 2. Y sama dengan min 3/2X ditambah 9/2. 2-nya kita samakan penyebutnya jadi per 2 juga, berarti ini jadi 4. Y sama dengan min 3/2X plus 9 ditambah 4 itu 13/2. Jadi ini adalah persamaan garis singgungnya, atau biasanya kalau di pilihan ganda jawaban ini tidak ada, berarti digeser ya. Jadi Y plus 3/2X sama dengan 13/2. Kalau jawaban ini tidak ada, berarti nanti tidak dijadikan pecahan, karena itu harus dikalikan dengan 2. Masing-masing dikali 2 berarti jadi 2Y ditambah 3X sama dengan 13. Ya, ini adalah persamaan garis singgungnya. Kita masuk ke contoh 2, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 2, di titik singgungnya 2,4. Ini berarti X1, ini adalah Y1. Kita tentukan pusatnya dulu ya. Pusat lingkaran dengan bentuk yang seperti ini, silakan dilihat video yang pertama tentang lingkaran, itu pusatnya adalah 1,3. Kemudian untuk cari M1, ini nanti dihubungkan dengan titik singgung 2,4. Kita cari M1-nya dulu. M1 sama dengan 4 dikurangi 3 dibagi dengan 2 dikurangi 1. 4 dikurangi 3 itu 1, 2 dikurangi 3 itu 1. Ya, M1-nya sama dengan 1. Berarti M2-nya kalau dibalik tetap 1/1 itu 1, tandanya kita ganti. Kalau ini tadi plus, berarti M2-nya sama dengan min 1. Kita hitung persamaan garis singgungnya, Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Y min 4 sama dengan M2-nya min 1 dikalikan X min 2. Y min 4 sama dengan min X plus 2. Y sama dengan min X ditambah 2. Min 4-nya kita geser jadi plus 4. Berarti Y sama dengan min X plus 6. Atau kalau jawaban ini tidak ada, berarti kita ganti jadi Y plus X sama dengan 6. Ini contoh yang kedua. Kita coba contoh yang ketiga. Contoh 2, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 13 sama dengan 0 di titik 3, min 2. Ini X1, ini Y1. Silakan dilihat di video sebelumnya. Lingkaran dengan bentuk persamaan seperti ini, pusatnya itu 2,3. Kemudian kita cari M1, berarti dihubungkan dengan titik singgungnya 3, min 2. M1-nya sama dengan min 2, min 3 dibagi dengan 3 dikurangi 2. Min 5/1 itu sama dengan min 5. Berarti M2-nya kita balik ya. 5/1 kita balik jadi 1/5. Kalau ini tandanya negatif, ini kita rubah jadi positif. Kemudian kita masuk ke persamaan garis singgungnya seperti ini. Y min Y1 berarti Y dikurangi dengan min 2. Y min 2 itu berarti nanti langsung berubah jadi Y plus 2 sama dengan 1/5 dikalikan X min 3. Y plus 2 sama dengan 1/5X dikurangi dengan 3/5. Y sama dengan 1/5X dikurangi 3/5. 2-nya kita pindah ke sini jadi min 2. Y sama dengan 1/5X min 3/5. Min 2-nya langsung kita ganti jadi min 10/5. Kita samakan penyebutnya ya.
Y sama dengan 1/5X min 13/5. Atau ini bisa kita tuliskan bentuknya jadi Y min 1/5X sama dengan min 13/5. Atau kalau tidak dalam bentuk pecahan berarti semuanya kita kalikan dengan 5. Berarti 5Y dikurangi dengan X sama dengan min 13. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Kita masuk ke bagian 2, yaitu persamaan garis singgung yang diketahui gradien singgungnya, atau M2-nya itu diketahui lebih dahulu. Di bentuk yang seperti ini nanti titik singgungnya tidak diketahui, berarti X1, Y1-nya tidak diketahui. Karena itu tugas kita yang pertama adalah menentukan M1 dulu. Karena di soal yang diketahui M2, berarti nanti kita bisa mencari M1. Karena M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian yang berikutnya kita cari titik singgungnya ya. Tadi titik singgung itu kita peroleh dari hubungan dua titik, yaitu antara titik singgung dengan pusat. Itu nanti kita bisa mencari M1 di ilustrasi yang pertama ya. Jadi gradien dari jari-jari itu kita peroleh dari pusat dengan titik singgung. Nah, kita coba langsung ke contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 dengan gradien garis singgung sama dengan 2/3. Ini itu sama dengan M2. Berarti kita cari M1 dulu. Ya, M1 itu sama dengan M2-nya, kita balik kemudian tandanya diganti. Kalau ini 2/3, kita ganti jadi 3/2. Kalau ini positif, ini kita jadikan negatif. Berarti M1-nya sama dengan min 3/2. Nah, M1 itu kita peroleh dari hubungan dua titik, yaitu pusat lingkaran dengan titik singgungnya. Berarti nanti kita bisa mencari titik singgungnya. Kita tentukan dulu pusat lingkarannya, itu kalau bentuknya seperti ini, sudah pasti pusat lingkarannya 0,0. Sekarang kita buat dua pengertian ya, kenapa persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya, itu nanti ada dua. Kita ke M1 sama dengan min 3/2 dulu. M1 sama dengan negatif 3/2 itu sebetulnya bisa kita bagi jadi dua ya. Min 3/2 itu sama dengan min 3 dibagi 2 atau sama dengan 3 dibagi min 2. Min 3 dibagi 2 itu min 3/2. Tipe 3 dibagi dengan min 2 itu juga min 3/2. Ini berarti yang pertama dan ini yang kedua. Kita mencari titik singgungnya dulu ya. Yang pertama, untuk M1 sama dengan kita ambil yang ini dulu. M1-nya sama dengan min 3 dibagi 2. Padahal kita tahu M1 itu sama dengan Y1 dikurangi dengan pusatnya 0 dibagi dengan X1 dikurangi pusatnya 0. Berarti kita bisa memastikan bahwa Y1-nya itu min 3 dan X1-nya sama dengan 2. Hati-hati, ini Y1 dan ini X1, berarti kita sudah bisa menentukan titik singgungnya. Titik singgung yang pertama itu kan X1, Y1, awas terbalik, berarti titiknya itu 2, min 3. Kemudian gradien garis singgungnya sama dengan 2/3. Dari sini kita bisa menentukan persamaan garis singgung yang pertama, yaitu Y dikurangi dengan Y1. Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan dengan X min X1. Y, ini Y1-nya, Y min 3 itu sama dengan Y plus 3. M2-nya 2/3. X dikurangi dengan X1. X1-nya itu 2. Berarti min 2. Y plus 3 sama dengan 2/3 X dikurangi 4/3. Y plus 3 sama dengan 2/3 X min 4/3. Maaf, ini kita langsung rubah ya. 3-nya kita pindah ke sini jadi min 3. Y sama dengan 2/3 X min 4/3. Min 3-nya kita jadikan penyebutnya 3 juga, berarti ini jadi 9. Y sama dengan 2/3 X min 13/3. Atau ini bisa ditulis Y min 2/3 X sama dengan min 13/3. Jika tidak ada, berarti tidak dalam bentuk pecahan. Semuanya dikalikan dengan 3. Berarti 3Y min 2X sama dengan min 13. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian kita masuk ke persamaan garis singgung yang kedua.
Kita ke M1 yang kedua ya, yaitu sama dengan 3 dibagi min 2. Ini sama diperoleh dari Y1 dikurangi 0 dibagi X1 dikurangi 0. 3 sama dengan Y1 dikurangi 0, berarti Y1-nya sama dengan 3. X1 dikurangi 0 sama dengan min 2, berarti X1-nya sama dengan min 2. Maka titik singgungnya X1, Y1 itu sama dengan min 2, 3. Gradiennya M2-nya sama dengan 2/3 di soal. Kita langsung masuk ke PGS-nya. Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Y1-nya kita ganti dengan 3, M2-nya kita ganti 2/3, kemudian X min 2 itu jadi X plus 2. Kemudian kita tulis lagi Y sama dengan 2/3 X ditambah 4/3, ini kita pindah jadi plus 3. Kalau bentuknya seperti ini, kita juga bisa langsung mengalihkan dengan 3 ya, tapi dikhawatirkan nanti ketika di pilihan ganda bentuknya itu masih tetap pecahan. Berarti Y sama dengan 2/3 X plus 4/3, 3-nya kita ganti jadi 9/3. Y sama dengan 2/3 X ditambah 13/3. Atau Y sama dengan min 2/3 X sama dengan 13/3. Atau kalau semuanya dikalikan dengan 3, berarti jadi 3Y min 2X sama dengan 13. Ya, kita masuk ke ini persamaan garis singgung yang kedua ya. Jadi kalau diketahui gradiennya dulu, itu nanti persamaan garis singgungnya ada 2. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kita ke contoh 2, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 10 dengan gradien 3. Dari sini kita bisa menentukan pusat lingkarannya yaitu 1,2. 1 itu berarti P, 2 itu berarti Q. M2 di soal itu diketahui ini itu sama dengan M2. M2-nya sama dengan 3 atau sama dengan 3/1. Berarti ketika kita balik M1 itu sama dengan ini dibalik jadi 1/3. Tandanya positif kita rubah jadi negatif. Nah, M1 yang sama dengan min 1/3 sama seperti contoh sebelumnya itu berarti punya dua arti ya. Jadi min 1/3 itu sama dengan min 1 dibagi 3 atau 1 dibagi dengan min 3. Persamaan garis singgung yang pertama kita cari dulu. Untuk M1 sama dengan min 1/3, ini tadi kan kita peroleh dari hubungan dua titik antara pusat dengan titik singgungnya. Min 1 itu sama dengan Y1 dikurangi Q, 3 itu sama dengan X1 dikurangi P. Kita kerjakan yang Y1 min Q dulu. Min 1 sama dengan Y1 dikurangi 2, nah, Q-nya itu 2. Nah, berarti kita bisa menentukan Y1 itu sama dengan min 1, min 2-nya kalau kita geser ke sini jadi plus 2. Berarti dari sini kita sudah memperoleh Y1 itu nilainya 1. Kemudian untuk X1-nya 3 itu sama dengan X1 min P. Berarti X1 min P-nya kita ganti dengan 1, berarti X1-nya sama dengan 3. Min 1 kalau kita geser ke sini jadi 1. Berarti X1-nya sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa memperoleh titik singgungnya X1, Y1. X1-nya 4, Y1-nya kita ganti 1. Kemudian gradien garis singgungnya kita kembalikan ke soal sama dengan 3. Kita cari persamaan garis singgungnya langsung ya. Y min Y1 berarti Y min 1 sama dengan M, 2-nya kita ganti 3 dikalikan X min 4. Y min 1 sama dengan 3X min 12. Y sama dengan 3X min 12. Ini kalau kita pindah jadi plus 1. Y sama dengan 3X min 11. Atau kalau kita geser Y min 3X sama dengan min 11. Kemudian kita cari persamaan garis singgung yang kedua. Untuk M1 sama dengan 1 dibagi dengan min 3. Ini sama dengan Y1 dikurangi Q dibagi dengan X1 dikurangi P. Kita cari Y1 dulu. 1 itu sama dengan Y1 dikurangi Q. Q-nya tadi kita ganti dengan 2. Berarti Y1 dikurangi 2. Y1-nya berarti 1, kalau ini kita pindah ke sini jadi plus 2. Ya, berarti Y1-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari X1 ya. Min 3 itu sama dengan X1 dikurangi dengan P. Berarti X1-nya, min P-nya kita ganti dulu. P-nya di soal itu sama dengan 1. Berarti X1-nya sama dengan min 3. Ini kita geser ke sini jadi plus 1. Berarti X1-nya sama dengan min 2. Jadi titik singgungnya itu X1, Y1 berarti min 2,3.
Kita cari persamaan garis singgungnya. Y min Y1 berarti Y dikurangi 3. Gradiennya kita kembalikan ke soal yang diketahui, yaitu 3 dikalikan X min X1. X min 2 itu jadi X plus 2. Y min 3 sama dengan 3X plus 6. Y sama dengan 3X plus 6. Kemudian min 3-nya kita pindah jadi plus 3. Y sama dengan 3X plus 9. Atau Y dikurangi 3X sama dengan 9. Kita masuk ke contoh terakhir ya. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y plus 5 sama dengan 0 dengan gradien sama dengan min setengah. Berarti ini sama dengan M2. Kita tentukan dulu pusatnya. Kalau bentuknya seperti ini, pusatnya itu min 1,3. Ini P, ini Q. Kemudian kita cari M1. Kalau M2-nya sama dengan min setengah, maka M1-nya kalau dibalik itu jadi 2/1 ya. 2/1, tandanya min, ini kita rubah jadi plus. M1 sama dengan 2. 2 itu artinya 2 dibagi 1. Dan yang kedua, 2 itu artinya min 2 dibagi dengan min 1. Kita cari yang pertama dulu. Untuk M1 sama dengan 2/1 itu kita peroleh dari Y1 dikurangi Q dibagi X1 dikurangi P. Kita cari nilai Y1-nya dulu ya. 2 sama dengan Y1 dikurangi Q. 2 sama dengan Y1, Q-nya kita ganti 3. Dikurangi 3 berarti Y1 min 3-nya kalau kita geser ke sini jadi 3. Berarti Y1-nya sama dengan 5. Kita cari yang bawah, X1. 1 itu sama dengan X1 dikurangi P. P-nya kita ganti min 1 ya. 1 sama dengan X1 min 1. Berarti X1 plus 1. X1-nya kalau ini kita geser ke sini jadi min 1. Hasilnya 0. Berarti X1-nya sama dengan 0. Titik singgungnya berarti 0,5. Kita masuk ke persamaan garis singgungnya ya. Y min Y1 berarti Y1-nya langsung kita ganti 5. Y min 5. M2-nya kita kembalikan ke soal. Min setengah dikalikan X min X1. X1-nya 0. Nah, berarti persamaan garis singgungnya Y min 5 sama dengan min setengah X, karena ini kalau dikali ini sama dengan 0. Atau ini kita bisa tuliskan Y plus setengah X sama dengan plus 5. 5-nya kita geser ke sini ya. Atau kalau tidak dalam bentuk pecahan, semuanya kita kalikan 2, berarti 2Y plus X sama dengan 10. Kita masuk untuk yang M1 yang kedua yang sama dengan min 2 dibagi min 1. Kita masuk ke M1 yang kedua ya. M1 yang kedua itu sama dengan min 2 dibagi min 1. Sama seperti yang sebelumnya. Min 2 itu kita peroleh dari Y1 dikurangi Q. Kemudian min 1 kita peroleh dari X1 dikurangi P. Kita kerjakan yang Y1 dulu. Min 2 sama dengan Y1. Kemudian Q-nya kita ganti dengan min 3. Kemudian kita geser Y1, min 3-nya ke sana jadi plus 3, Y1-nya sama dengan 1. Kemudian min 1 itu sama dengan X1 dikurangi P. Min 1 sama dengan X1, min P-nya kan min 1. Berarti min 1 itu jadi plus 1. X1-nya di sini, ini plus 1 kita geser jadi min 1. Jadi X1 sama dengan min 2. Kita masuk ke persamaan garis singgungnya. Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Y min Y1, Y1-nya kita ganti 1. Kemudian gradiennya yang di soal yaitu M2 min setengah. Kita kalikan dengan X min X1. X1-nya tadi kita ketemu min 2. X min 2 jadi X plus 2. Kemudian kita kalikan X min setengah dikalikan plus 2 itu min 1. Y setengah X min 1, ini min 1 yang ini kita pindah ke sini jadi plus 1. Y sama dengan min setengah X karena min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Atau kita bisa mengalihkan dengan 2 supaya tidak dalam pecahan ya. Y dikali 2, 2Y, min setengah X dikali 2 itu min X. Atau bisa kita geser 2Y, min X-nya kalau kita pindah jadi plus X sama dengan 0. Dan untuk pertemuan berikutnya kita bahas bentuk yang ketiga yaitu persamaan garis singgung, tetapi yang diketahui hanya titik di luar lingkaran. Nanti kita menggunakan garis polar atau garis kutub.